Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Sang Buddha, yang ini juga menjadi satu hal yang bisa kita jadikan sebagai prinsip dalam kita mempraktikkan Dhamma, terutama adalah bagaimana kita mengarahkan Dhamma yang dipraktikkan, apakah dari perdana, praktek sila, apalagi kemudian praktek bawana, tujuannya adalah untuk apa? Nah, Sang Buddha dalam pernyataannya mengatakan bahwasanya seperti halnya samudra yang memiliki satu rasa, yang tidak lain adalah rasa asin atau rasa garam, demikian pula seluruh ajaran Sang Buddha juga memiliki satu rasa, yaitu rasa kebebasan atau disebut vimutti rasa. Pernyataan demikian sesungguhnya memiliki makna yang dalam. Artinya bahwasanya Sang Buddha ini telah mengajarkan Dhamma selama 45 tahun mengajarkan Dhamma. Dan apa yang beliau ajarkan juga memiliki banyak sekali poin Dhamma. Beliau mengajarkan tentang bagaimana berdana, mengajarkan tentang bagaimana mempraktikkan sila, mengajarkan tentang meditasi untuk memperoleh samadhi konsentrasi, mengajarkan meditasi untuk mengembangkan kebijaksanaan, dan seluruh ajaran yang diberikan Sang Buddha ini, kalau kita mengacu kembali kepada apa yang beliau sampaikan, itu memiliki satu rasa, yaitu rasa kebebasan. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana ajaran Sang Buddha yang sangat bervariatif, itu memiliki satu rasa, yaitu rasa kebebasan. Nah, semua ajaran Sang Buddha ini akan memiliki satu rasa kalau kemudian seseorang mempraktikkan apapun poin Dhamma ini adalah untuk kebebasan. Apa itu kebebasan? Kebebasan tidak lain adalah terbebasnya batin dari kotoran batin. Terbebasnya batin dari pikiran-pikiran yang menjadi driving force, menjadi kekuatan yang mendorong bagi seseorang untuk terus bertumimba lahir. Nah, kalau kemudian seseorang mempraktikkan Dhamma, dari berdana sampai mempraktikkan meditasi, dengan tujuan untuk pelenyapan kotoran batin, untuk supaya terbebas dari tumimba lahir, maka seluruh poin Dhamma ini memiliki satu rasa, yaitu rasa kebebasan. Oleh sebab itu, bahkan tidak hanya berkenaan dengan meditasi. Ketika Sang Buddha berbicara tentang berdana, memang dengan seseorang mempraktikkan dana atau suka memberi, suka berbagi, ketika itu dilakukan secara terus-menerus, itu bisa memberikan kebahagiaan. Katakan sekarang, kehidupan sekarang, ia berbahagia karena dia telah melakukan kebaikan berdana. Dan akibat dari perbuatan berdana juga ketika harus dilahirkan, ia dilahirkan di alam yang lebih baik, mendapatkan kebahagiaan karena berdana. Akan tetapi bahkan praktik berdana itu sendiri sesungguhnya dalam ajaran Buddha tidak lain adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Maka Sang Buddha ketika berbicara tentang banyak motif yang dimiliki oleh seseorang ketika sedang berdana, ada yang mungkin berdana dengan motif supaya namanya dapat dikenal, ada mungkin yang berdana supaya nanti bisa terlahir dalam surga. Akan tetapi Sang Buddha memuji ketika seseorang berdana bertujuan untuk memperindah, mempercantik batin. Cita langkara, cita parikara. Memperindah untuk mempercantik batin. Nah, apa maksud dari berdana demi memperindah, mempercantik batin? Adalah berdana dengan tujuan untuk melenyapkan kotoran batin. Tetapi bagaimana kotoran batin itu bisa lenyap atau paling tidak berkurang ketika seseorang mempraktikkan berdana? Nah, ini disampaikan, diulas di dalam kitab komentar. Orang yang berdana dengan tujuan untuk memperindah batin, mempercantik batin, adalah orang yang berdana berdasar pada pemahaman tentang vipassana.
Apa itu vipassana? Adalah memahami bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, bahwa segala sesuatu batin dan jasmani termasuk harta benda yang dia miliki, keluarga yang dia miliki, semuanya itu sifatnya adalah berubah, tidak kekal, tidak bisa dipertahankan, dan suatu saat cepat atau lambat pasti akan berpisah. Nah, memiliki pemahaman demikian, bahkan ketika seseorang mendapatkan harta benda, tahu bahwasanya ini juga sifatnya tidak kekal, dan ketika yang tidak kekal itu dilekati, itu menjadi belenggu kotoran batin, dan akan terus membelenggu seseorang untuk terus terjerat, terperangkap di alam tumimbah lahir, maka orang demikian mengembangkan sikap atau sifat kedermawanan dengan tujuan untuk melenyapkan belenggu batin yang muncul karena kemelekatan, kekikiran, keserakahan terhadap harta benda yang dia miliki. Nah, kemudian dari sifat dermawan inilah maka dia berdana, ia berbagi, membagikan apa yang dia miliki untuk kebahagiaan makhluk lain. Nah, berdana atas dasar sikap batin demikian, mengetahui bahwa kekikiran, keserakahan itu adalah belenggu, adalah kotoran batin, maka dia kemudian berdana untuk tidak dikuasai oleh kotoran batin, maka itu berdana untuk memperindah, untuk mempercantik batin. Nah, berdana yang demikian ini bahkan dalam khotbah Sang Buddha akan mengantar seseorang untuk mencapai anagami. Ini luar biasa. Ini baru berdana. Nah, tidak hanya berdana, kenapa kemudian ajaran Sang Buddha memiliki satu rasa, yaitu rasa kebebasan, termasuk adalah praktek sila. Praktek sila itu tidak hanya sekedar penghindaran. Oh, saya menghindari membunuh, saya menghindari berbohong, saya menghindari mengambil apa yang tidak diberikan. Tidak hanya sekedar demikian. Tapi praktek sila pun, praktek kemoralan, menjaga merawat kemoralan, juga bertujuan untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, seseorang paham bahwasanya perbuatan jasmani, perbuatan ucapan, itu adalah manifestasi dari pikiran. Ketika pikiran dijaga dengan baik, ucapan juga baik, perbuatan juga baik. Tetapi ketika pikiran tidak dijaga dengan baik, pikirannya buruk, pikirannya terkotori, maka ucapan juga menjadi buruk. Perbuatan jasmani juga menjadi buruk. Nah, seseorang yang mempraktikkan sila atas pemahaman demikian adalah memahami bahwasanya praktik sila ini adalah untuk batin. Menjaga kemoralan adalah juga untuk menjaga batin, agar batin tidak diseret, dikuasai oleh pikiran-pikiran yang buruk. Nah, dengan menjaga kemoralannya, paling tidak adalah pikiran yang buruk yang tadinya bisa termanifestasi ke dalam ucapan ataupun perbuatan jasmani, itu tidak muncul. Maka menjaga batin, menjaga kemoralan demikian adalah juga menjaga kemoralan demi pelenyapan kotoran batin. Itulah kemudian dikatakan dalam banyak khotbah Sang Buddha bahwa pembebasan atau kebebasan atau nibbana yang tadi disebut vimutti itu hanya akan dapat dicapai ketika seseorang punya sila. Maka ada urutannya. Dikatakan bahwa seseorang yang mengembangkan samadhi konsentrasi yang disertai dengan kemoralan, maka konsentrasi tersebut memberikan manfaat buah yang besar. Dan ketika seseorang mengembangkan banyak kebijaksanaan yang disertai konsentrasi demikian, itu memberikan manfaat buah yang besar. Dan ketika batin memiliki kebijaksanaan demikian, maka batin akan terbebaskan mencapai nibbana. Nah, di sini pencapaian nibbana itu adalah pencapaian yang dicapai dengan cara memiliki kebijaksanaan, memiliki samadhi, konsentrasi, dan juga memiliki kemoralan. Sila, samadhi, dan banya tidak bisa dipisahkan. Maka menjaga kemoralan pun juga adalah tujuannya untuk pelenyapan kotoran batin. Bukan sekedar menghindari, oh saya sudah mempraktikkan 8 sila, saya tidak makan setelah tengah hari, kemudian happy, kemudian puas. Oke, puas boleh, happy boleh, tetapi kita harus tahu tujuannya. Kenapa mempraktikkan kemoralan, termasuk misalnya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong.
tidak mabuk-mabukan, termasuk tidak makan setelah tengah hari, tujuannya adalah untuk memperindah, mempercantik batin, untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk. Nah, tidak hanya tentu berdana praktek sila, apalagi kalau sudah berbicara tentang samadhi, ya samadhi, atau berbicara tentang kebijaksanaan. Bahkan kalau seseorang berbicara tentang misalnya pencapaian jhana, ada yang mengatakan begini, praktek meditasi itu kan ada dua. Yang satu adalah samatha, satu adalah vipassana. Samatha itu tujuannya adalah untuk mencapai jhana saja. Sedangkan vipassana adalah untuk mencapai kesucian, mencapai kebebasan. Padahal dalam hal ini Sang Buddha dalam beberapa khutbahnya menyampaikan ketika berbicara samatha dan vipassana, ketenangan dan kebijaksanaan, keduanya itu dikembangkan dengan punya satu tujuan. Tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Orang mempraktikkan samatha, mempraktikkan untuk mengembangkan batin yang tenang. Mengembangkan batin yang tenang memang sebagai dampaknya ketika dikembangkan sedemikian rupa bisa membawa pada konsentrasi yang tinggi yang disebut sebagai jhana. Tetapi kemudian ketenangan batin atau samatha yang dikembangkan sedemikian rupa itu adalah punya tujuan, tujuannya sama, yaitu untuk pelenyapan kotoran batin. Nah, demikian pula seseorang mengembangkan kebijaksanaan atau vipassana, melihat batin dan jasmani, melihat lima gugusan sebagai yang tidak kekal, sebagai yang tidak bertahan, sebagai yang membawa kepada duka penderitaan, sebagai yang tidak ada diri, tidak ada aku, atau absen dari aku, absen dari entitas. Melihat demikian, melihat lima gugusan ini, atau melihat batin dan jasmani ini, sebagai anicca, dukkha, dan anatta, tujuannya adalah untuk juga pelenyapan kotoran batin. Maka ketenangan samatha dan juga vipassana kebijaksanaan punya satu tujuan, yaitu untuk melenyapkan kotoran batin agar kebebasan atau nibbana dapat dicapai. Oleh sebab itu, dua hal ini oleh Guru Agung kita Sang Buddha itu selalu dibicarakan dan harus dikembangkan, dan tidak bisa dipisahkan. Dengan kata lain begini, untuk mencapai kebebasan, samatha dan vipassana adalah dua hal yang mesti dikembangkan. Kita tidak bisa mengembangkan satu saja, keduanya harus dikembangkan. Maka dalam beberapa khutbah Sang Buddha menyampaikan, ketika seseorang sedang engage di dalam pengembangan batin, adhicitta ayogo, atau engage terlibat dalam pengembangan batin, dan tahu bahwasanya ketenangan batinnya berkembang, tapi kebijaksanaan vipassana tidak berkembang, maka dia harus mengembangkan kebijaksanaan berkenaan dengan ketidakkekalan, dukkha, dan juga tanpa aku, atau anatta. Tetapi kemudian sebaliknya, kalau dalam pengembangan batin kebijaksanaannya berkembang, namun ketenangannya tidak berkembang, maka dia harus mengembangkan ketenangannya. Dan kalau kemudian dalam proses pengembangan batin keduanya tidak berkembang, maka orang demikian itu harus memunculkan usaha yang ekstra untuk mengembangkan keduanya. Bahkan sampai diibaratkan seperti seseorang yang pakaiannya terbakar, maka buru-buru dia harus melepaskan pakaiannya karena tahu itu berbahaya. Atau seperti orang yang rambutnya terbakar, dia harus buru-buru memadamkan api di rambutnya karena tahu itu bahaya. Demikian pula, kalau ketenangan dan kebijaksanaan tidak berkembang, maka seseorang harus memunculkan usaha yang ekstra untuk mengembangkan keduanya. Lantas kalau kemudian dua hal ini sudah berkembang, ketenangan berkembang, kemudian kebijaksanaan berkembang, itulah kemudian dua ini digunakan untuk pelenyapan kotoran batin, untuk tentunya adalah kebebasan. Nah, karena semua ajaran Sang Buddha ini ketika dipraktikkan tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin, sehingga seseorang menjadi terbebaskan, bebas dari kotoran batin, bebas dari keterhimpitan duka penderitaan, maka seluruh ajaran Sang Buddha memiliki satu rasa, yaitu rasa kebebasan. Maka siatabi bikawe maha samudo ikara surunaraso.
ewamewa imasmin damawinaye ikaraso vimutiraso. Wahai para biku, seperti halnya Mahasamudra yang memiliki satu rasa, itu rasa asin, demikian pula di dalam Dhamma Vinaya ini yang diajarkan oleh Sang Buddha memiliki satu rasa, yaitu rasa kebebasan atau rasa nibbana. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, satu hal yang baik untuk kita jadikan sebagai prinsip dalam praktek Dhamma, bahwa Dhamma apapun yang dipraktikkan adalah demi tujuan untuk pelenyapan kotoran batin, sehingga kita akan selalu berada bersama dengan ajaran Buddha dan memperoleh kemajuan dalam praktek Dhamma ini. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.